Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga besar almarhum Bapak Canisius Karim yang sedang berduka, kita percaya bahwa baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Maka kita percaya juga Bapak Canisius Karim adalah milik Tuhan, dan ia hari ini secara fisik juga dilepaskan. Perayaan Ekaristi kita adalah pelepasan atau pemberangkatan jenazah. Allah Bapa, sumber tujuan hidup kita, telah mengenakan kita dengan tandanya melalui baptisan, dan hari ini kita dikuatkan agar kita semua juga boleh mengalami kekuatan iman, pengharapan, dan kasih dalam persiaran hidup kita di dunia ini. Secara khusus untuk keluarga yang ditinggalkan. Mari kita siapkan hati kita untuk perayaan ini dengan terlebih dahulu kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, Engkau telah memperkenankan hamba-Mu Bapak Canisius Karim pergi menghadap-Mu. Sekarang kami akan melepas saudara kami ini. Kami mohon, bukalah pintu surga untuk saudara kami ini dan terimalah dia. Gabungkanlah dia dalam persekutuan orang-orang kudus yang telah ditebus oleh Yesus Putra-Mu. Berilah juga ketabahan dan kekuatan iman bagi keluarga yang ditinggalkannya ini. Semoga keluarga dan kami semua
tetap menaruh iman dan kepercayaan kepadamu, Allah sumber belas kasih dan penghiburan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sebab Roh Kudus berkata, mulai sekarang mereka boleh beristirahat dari jerih payah mereka dan memperoleh ganjaran atas pengabdiannya." Demikianlah sabda Tuhan. Lagu antar bacaan puji syukur nomor 717. Berseru kepadamu, dengarlah suaraku, biarlah telingamu memperhatikan seruan doaku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Jika engkau mengingati Tuhan, namun padamulah pengampunan, agar orang bertakwa. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Bersamamu Dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai dengan 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudara, keluarga yang berduka, yang dikasih dan saling ngasih dalam Tuhan, semangat siang. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka atas kepergian Bapak Kanisius Karim. Waktu saya hari Minggu turne itu saya lewat di depan situ dan saya tidak tahu kalau ada yang meninggal, ya, orang tua dari saudara Darso. Dan saya di mobil itu tanya di beberapa anak-anak, coba lihat di grup siapa yang mungkin ada berita, ya, tapi sudah ada bendera putih. Nah, baru sampai di grup itu baru saya tahu ternyata yang meninggal adalah Bapak Kanisius Karim. Ya, saya sendiri memang hanya lewat saja di sini. Saya tahu, saya lihat beliau ini di depan dan kadang-kadang duduk. Lalu saya terkejut kok secepat itu, ya. Nah, hidup kita memang bukan di dunia ini. Jadi ada dua kewargaan negaraan kita itu. Kewargaan negara di lambing ini, di republik ini, dan kewarganegaraan surga. Kalau di surga itu, ya dari sekarang kita dibaptis, itulah KTP-nya. Juga pertanggungjawaban atas janji baptis dan baptis kita. Sementara di dunia ini ya memberi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, Bapak Kanisius Karim sudah menyelesaikan kewarganegaraannya di dunia ini, dan sekarang dia pindah warga negara. Nah, kita juga menuju ke sana. Kita belum tahu, ya, kita tunggu waktunya, dan kita diajak untuk selalu siap sedia. Dan kita harus percaya. Saya belum pernah ke sana sih, seperti apa di sana, tapi melalui kitab suci, bahkan firman yang baru saja kita dengar, bagaimana Yesus menjanjikan Firdaus, menjanjikan tempat yang indah, tempat yang penuh damai. Kalau di atas tidak ada tulis ribnya. Biasanya ya di salib khasnya orang Katolik, ya, ini sekaligus katekesi, ada tulis rib, ya, di atasnya. Rib itu apa? Request in peace, beristirahatlah dalam damai. Saya tidak tahu apakah ini lupa atau bagaimana. Yang membedakan salibnya orang lain dengan orang Katolik. Dan kalau di salibnya Yesus itu ada tulis apa? Inri, identitas. Tadi di situ dikatakan inilah raja orang Yahudi. Nah, yang perlu kita renungkan bersama bahwa semua kita, ya, dalam pesiaran di warganegaraan dunia ini telah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya percaya Bapak Kanisius Karim saat ini berada di dalam Firdaus. Nah, kita keluarga yang ditinggalkan, yang diteguhkan oleh firman ini juga dikuatkan supaya kita selalu teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan kita terus bermohon dan berseru, seperti yang dikatakan oleh salah seorang di samping Yesus disalib. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Itu sebuah doa, sebuah harapan. Keluarga dan kita semua juga diingatkan untuk kita berdoa dan mohon agar Tuhan mengingatkan kita, menjaga kita, melindungi kita dalam kehidupan kita, dalam mempersiapkan persiaran kita menuju rumah abadi di surga.
Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan saling mengasihi dalam Tuhan. Kalau kematian itu sesuatu yang menakutkan mungkin bagi banyak orang, ya. Tapi bagi kita pengikut Kristus, kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan bagaimana kematian merupakan awal hidup baru bersama Bapa di surga. Maka sebagai orang yang beriman, orang yang mempunyai iman, mari kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih Allah, dan kita pancarkan kasih yang kita terima dari Allah itu kepada sesama kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga keluarga dari Bapak Anisius Karim, khusus juga istri, tetap kuat, tetap tegar menghadapi semua ini. Dan mari kita juga berseru seperti orang yang di samping Yesus yang memohonkan, Tuhan, ingatlah kami semua apabila Engkau datang sebagai Raja. Semoga diteguhkan oleh sabda ini, kita semua mengingatkan diri kita masing-masing, mengingatkan segala hal, segala perbuatan-perbuatan kita, dan kiranya semua hal yang kita lakukan di dunia ini mengarah kita, membawa kita pada Firdaus yang telah dijanjikannya. Amin. Setelah diteguhkan oleh sabda Tuhan, mari kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana ini untuk kehidupan kekal. Maka marilah dengan penuh iman kita mohon kepadanya. Bapa yang kudus, hamba-Mu Bapa Kanisius Karim telah dibaptis dalam nama Putra-Mu. Dia telah mati pula bersama Kristus dalam pembaptisan. Bangkitkanlah pula dia bersama Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Semoga hamba-Mu ini mengalami hidup baru bersama Kristus, pokok keselamatan kekal kami. Marilah kita mohon. Bapa yang kekal, Putra-Mu mengajak orang yang bertobat untuk masuk ke dalam Firdaus. Ampunilah dan berbelas kasihlah kepada hamba-Mu ini, Bapa Kanisius Karim yang telah berpulang kembali kepadamu. Demi kerahiman dan belas kasih-Mu, hapuskanlah segala dosa dan pelanggarannya. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami berdoa pula bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh Bapa Kanisius Karim ini. Kuatkanlah mereka dan hiburlah mereka agar pada masa duka dan kesesatan ini mereka semakin menaruh pengharapan kepadamu, satu-satunya Allah yang benar dan kekal. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi seluruh umat yang hadir di sini. Ya Bapa, melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengenal bahwa Engkau adalah Allah orang hidup, bukan orang mati. Semoga kami semakin mengimani Engkau dalam kehidupan kami dan mengutamakan Engkau lebih dari apapun juga di dunia ini. Marilah kita mohon. Kami berdoa secara khusus bagi istri Bapak Kanisius Karim yang saat ini juga sedang sakit. Kami mohon kekuatan-Mu ya Bapa, semoga ia boleh diteguhkan karena iman akan Dikau dan dikuatkan juga dalam menghadapi cobaan ini. Biarlah juga diberikan penghiburan
dan semoga ia boleh mengalami sukacita dan juga kesehatan. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa kita dalam hati kita masing-masing. Kita ingatkan juga keluarga kita masing-masing yang telah menghadap Bapa di surga. Marilah kita mohon. Bapa yang penuh kasih, kuatkanlah dan hiburlah kami dari segala kesesakan dan penderitaan kami. Semoga kasih-Mu selalu terpancar dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan puji syukur 712. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Kudus, bersama korban roti dan anggur ini kami persembahkan hamba-Mu Bapa Yesus Karim ke dalam pangkuan-Mu, dan ia boleh berdamai dalam firdaus-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Fransiskus dan Uskup Agung kami Justinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Kanisius Karim, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia dan tulus hati, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari Segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang